Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah belajar banyak perkara tentang ajaran Yesus melalui siri khotbah Yesus di atas bukit. Dan pada beberapa hari yang lalu di dalam video saya yang terakhir, kita telah belajar tentang hal yang kudus dan berharga. Tetapi hari ini saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita akan belajar satu perkara yang jauh lebih penting, yaitu kita belajar tentang hal pengabulan doa. Ramai sekali orang Kristen di dunia ini tidak mengetahui tentang pentingnya doa, tidak mengetahui tentang kuasa doa, dan tidak mengetahui apakah peranan doa di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu kita belajar pada hari ini bagaimana Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya bacakan di sini Matius 7 ayat 7 sehingga ayat 11. Matius 7 ayat 7 sehingga 11 saya bacakan dengan tajuk hal pengabulan doa. Yesus berkhotbah, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau membeli ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, inilah ajaran Yesus tentang doa. Yaitu Yesus berjanji bahwa setiap orang yang mencari maka akan mendapat. Setiap orang yang meminta akan diberi. Setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus berjanji akan memberi, tetapi masa itu bukan kita yang tentukan. Bagaimana Yesus menjawab kita punya permintaan doa, itu bukan kita punya kuasa, tetapi itu kuasa mutlak daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena rancangan kita bukanlah rancangan Yesus, Bapa di sorga. Tetapi rancangan kita haruslah 100% bergantung sepenuhnya kepada daulat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi janji Yesus, janji Tuhan Allah Bapa di sorga adalah jika kita yang jahat pun tahu memberikan yang baik bagi anak kita, apatah lagi Bapa di sorga yang maha baik. Pasti Dia akan memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Pertama. Kedua, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam ayat yang ke-7 kata mintalah, carilah, dan ketuklah itu adalah kata kerja. Bermaksud kita apabila kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa di sorga, kita mesti ada tindakan. Bukan sekadar meminta berdoa, tetapi ada tindakan iman daripada kita. Lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita meminta. Lakukan sesuatu supaya menunjukkan bahwa kita mencari. Dan lakukan sesuatu untuk kita menunjukkan bahwa kita sedang mengetuk pintu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, janji Tuhan Yesus apabila kita sudah melakukan bahagian kita dengan kita berusaha meminta, mencari, dan mengetuk, Tuhan Yesus berjanji Allah Bapa di sorga yang maha baik memberikan yang terbaik juga bagi kita. Karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa, semasa kita berdoa, selepas kita berdoa, lakukan bahagian kita, yaitu kita membuat kerja. Kerja yaitu menunjukkan iman kita, bukti iman kita. Dan Allah Bapa di sorga sanggup dan sedia untuk menyediakan segala yang kita perlukan, segala yang kita minta, segala yang kita cari, dan pintu-pintu akan dibuka bagi kita semua. Itu janji Tuhan Yesus. Itu bukan janji manusia, tetapi adalah janji Bapa di sorga. Terakhir saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita perlu percaya doa orang Kristen penuh dengan kuasa. Doa orang Kristen perlu dilakukan setiap hari, setiap masa, apapun keadaan, di mana-mana sahaja.
Kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus, dan Yesus sedia untuk melakukan bahagiannya, memberikan kita apa yang kita perlukan, dan menjawab segala doa kita menurut kehendak dan kemuliaan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Gembala Rikson Matangan setiap hari. Kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom daripada Gembala Rikson Matangan. Kita jumpa lagi besok. Bye-bye.